dekatkan. Kotor sangat tebal, tebal sekali. Dari platinanya sangat dalam ya. Ini platina atas yang dari padas, yang di bawah ini platina dalam. Nah, tapi ini cukup lumayan ini, ya toh. Peksi kotak. Lah ini Singosari ini, ya. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono di Pendawaji Channel. Alat Joko Lelono. Salam buat saudaraku khususnya yang ada di Jawa Timur dan sekitarnya maupun yang ada di seluruh Nusantara, Jawa, Indonesia semuanya. Dan tidak lupa pada saudaraku Suroto ya, yang ada di Jambi ya. Salam buat saudaraku Suroto ya. Tidak lupa pada saudaraku semua yang ada itu di luar negeri, khususnya ada di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Tartar ya. Juga ada yang di Jepang maupun di Malaysia ya, di Malaysia maupun yang di Belanda ya, maupun yang ada di Jerman. Banyak sekali sampai lupa saya, saudara. Yang penting kita salam ya buat saudaraku semua. Semoga selalu sehat dan alfiat. Dengan adanya mendukung channel Pendawaji Uri-Uri Budaya Bangsa Indonesia maupun tinggal pada adiluhur kita ya, adiluhur kita ya. Semoga saudaraku semua yang khusus membantu saya itu mendukung channel Pendawaji Channel ya, juga mengikuti suap budaya bangsa Indonesia. Untuk hari ini meneruskan dengan permasalahan untuk dapatnya hunting kemarin ya, karena tadi malam pulangnya sudah sangat malam, capek sekali. Sekarang kita buka hari ini ya. Nah, ya cukup lumayan yang dapat hunting dari Bapak Gunung Kawi ya. Gunung Kawi itu sangat terkenal sekali, dekatnya perdepokannya Eyang Jungga atau Gus Imam Sujono atau Eyang Kromo ya, yang sudah didatangi dengan penjuru bisa itu dari mana-mana ya, yang terkenal karena dari minta kebarokahannya itu begitu ya. Ya, kebetulan ada suatu salah satu barang yang ada di daerah dapat wilayahnya sana begitu. Nah, untuk mendapatkan barang ini di daerah Desa Sumber Tempur, mungkin saudaraku cukup tahu ya medannya seperti itu ya. Nah, sampai kendaraan saya kehabisan solar zaman, tidak diprediksi ya, karena naik gunung sampai gini. Betul saya dekat ya tuh daerah Gunung Kawi, tapi masuknya ini yang sangat sulit medannya begitu ya. Naik turun atau jalan berlekok-lekok. Oke, hari ini saya buka ya. Sebelum kita buka, kita share dulu kepada kirim doa kepada para leluhur kita ya. Ini ntar ya. Takir mudah salam assalam. Gusti pangkasa sing tuku harum kamelang dalam masalah.
Nasung berapa sih itu paru berapa kaya yang sana kelakon sing itu paharum kandelan sing berapa sih seger sing tepon kaya Gusti kala berkasa kakat Gusti Pak itu langgar sing itu paharum sekolah teko sing berapa itu sing para yang langsung kasih yang bu para wali kasih itu paharum kata sok moro sare itu pasir betul sare eksiro dasar betul pasir mengarasar sur kasih itu paharum. Nah, ya ini adik-adikku dan semua saudaraku semuanya. Ini yang dapat hantik kemarin ya. Ada berapa pusaka yang saya ambil ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8 ini yang temuan ya, yang dari kalau seorang yaitu kebetulan orang itu paranormal sangat top kondang itu. Orang itu yang dari Gunung Kawi itu yang namanya Bu Jami itu kalau mencari minta tolong orang hilang atau apa tahu semua itu tidak pulang atau apa itu tahu semua ya. Kebetulan orang itu di sana itu dikatakan dari kesepunya sana. Jadi banyak orang-orang kalau sudah ada pusaka nah itu sudah bisa kerawat dikasihkan si Bu Jami itu ya. Dengan sengaja ada telepon seperti itu. Karena ada punya karena saya datang akhirnya dimaharkan pusaka ini sesuai dengan permintaannya sama dia. Ada suatu barang termasuk temuan 2 dan ada batu kul buntetnya ya. Kalau batu kul buntet jaga umum tapi ini tidak umum karena satu besar, kedua berang asli. Banyak kul buntet itu bikinan dari kapur. Kalau ini asli ini ya toh? Ini asli memang betul-betul asli seperti yang kita dapat waktu di Blitar kecil-kecil begitu itu ya. Sementara yang kita buka ini dulu ya. Nah ini dapat anting kemarin ini dapat anting kemarin cukup lumayan dengan rangka-rangkanya itu Solo ya, Solo terusan iras kalau mudanya masih kuno, masih orisinil semua. Ini masih orisinil semua ini ya. Ini saudara adik-adikku ya, ini yang dapat anting kemarin ya, ini ya, ini makanya dengan sandangnya cukup lumayan. Ada salah satu mungkin kurang bagus ya, nanti bisa diganti begitu. Yang penting barangnya begitu ya, itu Mansarus. Lah ini ya lekuknya ya, ini lekuk dan pamornya karena ini gaman dari desa ya lah. Ini yang bisa dinamakan pusaka dapur 13 ya, kembang kacang, greneng, parung sari ya, umum parung sari sogokan ya ini ya. Ya orang mengatakan ini sengkelat ya, sengkelat lo 13 ya ini. Nah ini lo 13 ini yang jelas menurut filosofi atau esoterisnya ini ya. Kalau secara filosofinya bagus, lekuknya juga, lekuknya itu seperti lekuk Majapahitan ya toh? Sangat ganteng sekali ya toh? Ini sangat ganteng sekali ya. Tanggung Mataram Sapo pamor Wosuta. Kebanyakan dengan pusaka-pusaka zaman dulu itu yang pamor gini ini isinya pamornya Mas Kuta. Jadi termasuk pusaka-pusaka dalam karena menggayuh untuk masalah untuk kesandang lan pangan ya toh, daran kebak begitu. Ini. Nah, permasalahan esoteris yang jelas yang dinamakan sengklat atau parung sari itu kewibawaannya sangat tinggi ya untuk menjaga derajatan. Walaupun di kalangan orang dalam pemerintah penuh kepolisian ya maupun dalam kalangan seorang swasta yang punya kedudukan sangat bagus sekali ini ya. Ini itu filosofinya dan untuk keterangan-keterangan itu banyak sekali ini. Kalau disebutkan satu itu wah banyak. Dengan masalah pamor-pamornya itu ada arti-artinya semua. Ini belum dicuci, kalau dicuci bagus ini menurut saya ya, itu sudah kelihatan dengan masih keutuhan barangnya ya begitu. Oke saudara ya,
Nah ini kita taruh dulu, ganti yang lainnya. Nah, ini kan sebenarnya sate rangka cukup lumayan ya, termasuk juga Solo ya, ladrang Solo ya. Namanya cadar bisa karena Cakraningrat. Modelnya seperti perahu dari Cakraningrat ini ya. Ya ini ya, masih kuno semua ya, masih kuno. Lah ini perak tapi ini ya sudah, karena tidak terawat, sudah gepeng ya. Perak campuran ini perak sebenarnya. Ini ya kita buka. Nah, wah ya ini ya, pusaka ini sepuh banget ini ya, pusaka ini ya. Pusaka ini dinamakan Jangkung Mangkunegara. Nah, dengan arti Jangkung Mangkunegara ya, Jangkung Mangkunegara itu lo-nya ini agak rapat ya, ini di depan ya, nekuknya agak depan ya. Terus gini langsung ke atas. Lah, ini ndak neloler ini. Nah, Jangkung Mangkunegara ini kembang kacang, ini rapat ini. Terus sogokannya tipis ya. Dan ini gereneng. Ini jenis namanya Jangkung Mangkunegara. Jangkung Mangkunegara ini sifatnya bagus sekali bagi orang yang mempunyai kedudukan atau seorang pejabat atau seorang itu di dalam militeran ya, walaupun di dalam pemerintahan. Bagus Jangkung Mangkunegara itu injalangkung. Jangkung Israel itu sak laku-laku nih jangkung marang sak lampa laku nih supaya rayu selamat melujung orang yang sambut kalau ngopo-ngopo gitu. Nah itu jangkung. Jadi orang yang pegang jangkung, pusaka jangkung itu bagus sekali karena esoterisnya jangkung itu untuk menjauhkan dari gangguan yang tidak disengaja, bisa menjauhkan dari segala mara bahaya. Sak lakune sak lampu kinaro jauh sama. Tri telu atunel makan sifat telu ya ta. Lah sira datola sifat Allah, jutala aplalah. Kembalinya nanti kalau sebutnya 5 ya ta begitu. Lah untuk masalah kembang kacang ini namanya pambungkem. Sudah jangkung ada pambungkeman ya. Bisa untuk pengacara, bisa untuk apa? Ini kalau bisa dulu, dan dulunya itu istilah itu pusaka ini yang jelas untuk sebagai penasehat raja, itu tuh sebagai suatu pengadilan, paling enggak minimal penasehat atau mungkin yang melaksanakan hukum-hukum pemerintahan kerajaan zaman dulu ya, begitu. Bagus sekali. Lain ya. Jadi istilahnya sepertinya itu Mataram awal dan Majapahit akhir yang kalau pamornya pamor singkir itu ya, ini ya jadi ya. Oke. Sekarang kita ambil dulu yang ada rangka-rangkanya dulu. Yang dapat antik kemarin, saudara-saudaraku. Nah ini juga Solo ya. Solo yang ini rangka pelet ya. Namanya pelet tangkis ini ya. Ini ladrang Solo ya. Nah ini dapat anting. Makanya untuk rangka-rangka cukup lumayan lah, begitu ya. Yang dari sumber tempur Bujami ya, ini ya. Nah ini nah, tadi sangat memuaskan walaupun jauh tidak apa-apa ya toh. Sampai kehabisan solar kemarin tuh itu. Nah ini ya, kita buka ya. Wah ini teman-temanku, saudaraku semua ya. Lah ini bagus sekali pusaka ini menurut saya loh ya. Pusaka ini dinamakan pusaka JT Jalak Sangu Tumpeng ya. Jalak Sangu Tumpeng karena ini sudah habis ya, maklum ya karena sudah habis. Jalak Sangu Tumpeng tikel alis, yang ini lebar dalam ya. Ini belombangan itu dalam ya. Ini karena kalah ya, karena tua ini Jalak Sangu Tumpeng ini. Terus sogokan. Lah ini Mojopahit ya, Mojopahit ini. Adik-adikku sekali Mojopahit. Dengan pamornya di sini ada pamor sini kosong. Dinamakan pamor paru-paru ya. Ini namanya pamor singkir. Ini dengan pamor singkir. Lah ini.
Ini pamor singkir, separuh pinggir wilayah itu pamor, separuhnya hitam ya. Lah, separuhnya hitam. Ini ya. Ini pamor singkir saudaraku ya. Ini. Dan untuk yang baliknya ini pamornya sangat unik sekali. Yang dinamakan pamor apa? Pamor John Isidonyo. Ya. John Isidonyo. Ini ya. John Isidonyo. Nah, pusaka ini termasuk masih utuh. Kalau Jalan Majapahit sekarang rawatnya bagus ya, walaupun dari desa ya, ikut bagus begitu ya. Nah, untuk panjang lumayan 38 ya senti ya, 38 cm. Pamornya juga unik. Ini kalau sudah cuci lagi bagus. Yang di depan ini pamor singkir ya, pamor singkir. Yang di dalam jenis Sudonyo. Lah ini ya. Oke, saya taruh ya. Ini ganti lainnya. Nah, kalau ini bisa dikatakan termasuk juga Solo ini ya, Solo, tapi karena barang itu istilah itu rangkanya itu ya kurang memuaskan, tapi ya karena namanya dari desa ya, ya seperti ini desa. Cuman kita lihat barangnya aja dulu, isinya dulu ya, kita tamatkan karena kemarin kurang begitu tamat ya, begitu. Lah, wah, kalau pusakanya sepuh banget ini. Ini baru jelas ya, karena masih kotor terlalu banyak minyak. Waduh, minyaknya minyak desa, minyak orang paranormal ya. Minyak paranormal, minyaknya orang subuh ya, itu ya. Baunya ampun-ampun, baunya wanginya serimpi campur-campur ya. Lah, harus sampai keluar karatnya ini. Iya lah. Lah ini sampai keluar karatnya. Lah pamornya sangat bagus sekali ternyata, walaupun tidak, pusaka ini belum pernah bawa warangan ya. Lah pusaka ini seperti ada batu lapak kuda ya di sini ya, itu lapak kuda. Lah lapak kuda bisa dikatakan kalau orang Madura bira ya, bahasanya bira kalau orang Madura ya. Tapi kalau untuk istilah orang pada mengatakan ada dua versi ya, ada dua versi di baliknya ini. Bisa mengatakan kupu tarung ya, karena apa? Karena bolak-balik ini dan ini kupu tarung. Sebenarnya bukan kupu tarung ya, sebelumnya karena kupu itu kalau bertebangan dua dinamakan itu sampai intek atau seperti cinta kekasih ya. Nah ini cinta lah. Kupu itu filsafatnya bagus loh saudaraku ya. Dia kalau sudah kehilangan satunya mencari terus. Saya selalu bergandengan dengan jodohnya begitu lah. Demikian pamor ini ya. Pamor ini kan seperti kalau satu seperti lapak kuda, seperti tondong musuh. Tapi kalau berhadapan sama ini lah seperti kupu bertebangan ya, kupu bertebangan ini. Lah kupu bertebangan, jadi orang itu bisa dikatakan kupu tarung. Sebenarnya bukan kupu tarung karena sudah kebiasaan orang mengatakan kupu tarung, sehingga sudah luasa ya untuk kata pusaka pamor kupu tarung. Lah orang mengatakan di Madura, bahasa Madura bira, pusaka bira. Bira itu bahasanya bahasa Madura ya itu bira lah. Tapi untuk lain lagi ada yang mengatakan kupu tarung begitu. Kalau kupu tarung memang benar karena apa? Selalu berhadapan, selalu satu sini ya toh. Lah ini bertolak belakang seperti pertebangan ini ya. Kan kelihatan ini. Lah ini. Lah apalagi yang sebelah terbaliknya ini. Lah kelihatan sekali. Lah ini. Ya. Coba. Lah ini kelihatan ya. Karena ini belum pernah bau warangan, nanti kalau diwarangi baru bagus ini, baru bagus ya. Satunya itu nanti bisa diterangkan, itu nanti pamornya itu baru bagus. Untuk dapur, wah dapurnya dapur brojol ya, dapur brojol, gelombangnya besar, sepuh banget ini pusaka ini, top
langkah kupu tarung. Ya, orang mengatakan bira boleh mengatakan, orang untuk mendekat ke masalah kupu tarung boleh, karena apa? Seperti kupu berteman, karena selapak kuda berhadapan, jadi terbang. Filosofinya itu esoterisnya ya. Kalau masalah esoteris itu, pusaka ini satu untuk kerukunan rumah tangga, cinta dan sayang, kasih sayang, ya kan? Kesejahteraan rumah tangga, untuk selalu mendatangkan rezeki tapi kerja, ya, kedamaian rumah tangga tapi kerja. Bagus bagi untuk siapa yang megang pusaka ini, untuk meneruskan kedamaian rumah tangga, kesejahteraan rumah tangga. Yang dinamakan kupu tarung itu apa? Cinta kasih, ya lah. Lah itu. Nah itu karena kupu itu bertebangan kalau dua selalu rukun ya. Walaupun di mana selalu rukun. Dia tidak akan meninggalkan kekasihnya, selalu di mana. Kekasihnya katakan kita sampai intai. Sampai intai itu satu meninggal sampai dia itu masuk dari makamnya juga terkubur sama ini, namanya sampai intai, dikatakan sampai entek. Bagus ya ceritanya, itu bagus ya. Sejarah itu kalau diambil dari sejarah sampai intai. Yang jelas pusaka ini top, Marco top ya. Nanti coba, nanti kalau ini dicuci tidak bagus nanti, tak kasihkan aja nanti. Guyon saudaraku ya, humor, karena saya capek sekali mulai kemarin sampai asam lambung saya itu naik ya. Ini nah ya, untuk panjang lumayan hampir 40 ya, ini ya masih utuh. Kalau ini kalah ini wajar, karena apa? Karena aus, karena apa? Karena tua. Tidak terlalu tahu, termasuk cukup 95% itu ya. Sabun lagi nanti dicuci dulu ya, Solo. Nah, masih orsinil semua rangkanya. Wah lah, jalak ya, waduh lah, ini lanangi Jawa boleh kalau ini ya, potongan nengking, dapurnya cakra ya. Lah ini ganteng ya, ya ini pusaka lanangi Jawa ya ini ya. Lah dapur lanangi Jawa ya, dengan satu pamornya ya. Di sini ini ada pejajan geloman jempol ya lah. Lah sini ada seperti apa itu namanya itu, Rojo Gundolo ya. Ini Rojo Gundolo, ini Rojo Gundolo. Nah sini juga ada Rojo Gundolo ya. Bagus sekali Mojopahit, bagus ya, potongannya, besinya ya. Tuh saudaraku ya, pamornya ini, gelombangnya ini kan jempolan nih ya, yang dinamakan di sini batu lapak ya. Batu lapak itu apa? Cuma batu lapak. Batu lapak itu isinya untuk penangkal atau kawibawan ya. Batu lapak. Batu lapak itu maksudnya untuk menjauhkan dari lawan. Yang namanya batu lapak ya. Jadi pusaka ini bisa untuk menembus segala apa yang diinginkan, seperti mencari orang ya toh, seperti itu ya. Nah ini cukup bagus pamornya, nanti kalau dicuci bior ini nanti ya itu. Dan untuk masalah esoterisnya ini sangat bagus untuk dari kalangan, walaupun termasuk dari ke kalangan umum ya, di dalam pemerintahan, walaupun dari kepolisian, yang di kepolisian atau kedudukan, maupun ada yang punya kedudukan di kalangan swasta. Karena apa? Di sini ada Rojo Gundolo ya. Raja Gundolo, di sini ada batu lapak. Batu lapak jempol persis ini ya. Nah itu gelombangannya itu sangat bagus sekali. Dengan potongan namanya itu pulang geni, nah, kan bagus pulang geni. Pulang geni itu tidak, pulang geni itu lurus ya, ada yang lurus ya. Kalau ada yang elok, setahu saya pulang geni itu lurus, juga ada yang elok 5 karena pulang geni ya.
itu ya tergantung aja lah. Ini siapa dapat itu wajar, yang penting kita saling nguri budaya, begitu ya. Oke, taruh, tinggal nyuci marangi. Nah. Ya, ini juga Solo, semua Solo ya. Dengan ini masalah ini timo namanya timo gubek ya, gubek gitu istilahnya seperti gini ya. Itu ini saudaraku, cukup masih orisinil semua ya ini. Ya, nah ini ya, pusaka ini sepuh ya, sepuh banget, yang dinamakan jalak tilamsari ya. Ini tilamsari loh ya, bukan jalak tilamsari. Tilamsari, jalak sama tilamsari itu lain loh ya, ada dua versi. Kalau jalak itu pakai tikel alis, kalau tilamsari tidak pakai tikel alis, cuman di sini lebar terus ini langsung panjang ini ya. Lah kan lebar, sangat bagus sekali. Balik-balik nggak sama, coba kamera didekatkan ya. Untuk pamor bisa dikatakan pamor ya, sangat meteornya sangat tajam sekali seperti buruk pertebangan. Lah ini ya, nah, dinamakan bisa dikatakan pamor lintang sewu. Nah, pusaka ini wibawanya sangat tinggi sekali ya, pamornya deling. Lah ini di sini ada pamor aneh. Lah kalau tikel alis, kalau tilamsari dewi pakai tikel alis. Lah ini tidak ada, teman ini memanjang, namakan tilamsari aja, dapur tilamsari ya. Lah pamornya deling sekali ini ya, bahkan pamor lintang sewu bisa ya. Itu nah ini pernok ini ya, ini deling. Ini nanti kalau dicuci, waduh bagus sekali nanti dicuci. Nah ya, meteornya sangat indah sekali ya, berarti tidak pernah cuci. Ini yang dapat hunting kemarin ini ya. Itu ya saudaraku, sekarang tinggal yang dua ya, satu lainnya ini tinggal yang ini. Nah ini lah ini yang dapat dari temuan ya, dari temuan penggalian. Maksudnya itu waktu itu dia itu bikin rumah ya, baik bikin rumah mungkin, atau itu pendaman atau bagaimana, tapi yang jelas pusaka ini pusaka asli ya, pusaka sepuh banget ya. Ini pusaka sepuh ya lah. Ini coba didekatkan kamera ya, dekatkan. Kotor, sangat tebal sekali. Dari platinanya sangat dalam ya. Ini platina atas yang dari padas, yang di bawah ini platina dalam. Lah tapi ini cukup lumayan ini ya toh. Peksi kotak. Lah ini Singosari ini ya, karena area dari situ, area dari Gunung Kawi termasuk wilayah termasuk Singosari ya. Ini pusaka cukup tebal ya. Lah ini ya, semoga aja nanti kalau dicuci ini nanti enggak begitu hancur ya. Ini rasanya tak pegang itu panas ini rasanya, jadi seperti keluar ada asapnya ini. Nah pusaka tua seperti itu ya. Ini saudaraku ya. Nah dinamakan ini pusaka jalak ini pusaka jalak ini ya, lumayan ya. Kalau permasalahan ini kalah, namanya barang temuan ya, wajar temuan, karena ini sudah berpuluh-puluh tahun, ratusan juga sampai kalah ini. Kalau ini bukan membatu benar, jelas sudah hancur kalau besi-besi biasa ya. Begitu. Peksi kotak ya, gojonya lebar, jadi gojo lebar seperti ini lah. Ini tanggonya Singosari. Kalau bahkan ini Mojopahit, Singosari akhir. Kalau ke Majapahit, kalau kotak ya, termasuk bisa dikatakan Singosari begitu ya.
Kalau Mojopahit akhir agaknya oval begitu. Oke, saya taruh tinggal satu. Semoga kita cuci ini tidak hancur. Lah ini juga sepuh Singosari, pusaka Singosari yang dina 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7. Nah, di sini kalau di sini ada namakan seperti pedeto ya, seperti bajang gitu. Apa itu namanya itu? Gambaran aduh, sampai lupa. Seperti gambar orang itu. Nah, padeto ya. Jadi padeto, ya lah. Nah, Nguku Bimo, tapi kalau di daerah iringan ini seperti gambar burung, ya lah. Ini. Jadi primitif. Dan untuk luk 7 ya, luk 7 ini. Lah, untuk luk 7. Lah, lupa saudaraku. Namanya Paksi Dewata. Paksi Dewata. Ya. Ini ada gambar paksi burung ya. Ini. Paksi Dewata. Ya. Bagus ini pusaka ini. Terus ini medoknya masih aslinya ini karena karena tua ya. Namanya tua, namanya temuan ya lah ini. Lah, untuk gonjo, untuk ama itu lebar. Karena pusaka lain dari ini termasuk ini kan betok ya toh. Satunya betok. Ini juga kotak ya. Lah, ini. Lah, luk 7. Paksi Dewata ya. Ini yang dapat hunting kemarin ya. Alhamdulillah dapat, termasuk yang barang lu cukup lumayan karena ini belum barang teman, perlu dirawat gitu ya. Oke, sekarang buka yang dapat batu ya. Batu yang kemarin Paksi Dewata itu bagus. Pitu itu 7 pitulungan. Dewata itu Paksi Dewa, kita ada hubungannya kepada Sang Yaweti, Sang Yang Menang ya toh. Lah, Paksi itu mereka kan itu tumpaan ya. Itu istilahnya seperti Paksi Dewa, Tapaksi. Berarti burung besar tumpaknya para dewa, ya, begitu. Dan dia apapun yang keinginan kita itu bisa gerak cepat, mudah untuk bisa menembus segala sesuatu apa yang diinginkan akan cepat terkabul tanpa usaha, tapi tidak bisa loh ya, begitu. Lah ini saudaraku ya, ini batu ini kemarin ini yang dapat di daerah Isa itu dari pemakaman Eyang Junggo ya. Eyang Junggo di situ itu Gus Eyang Imam Sujono yang daerah orang sangat terkenal kali di belah situ. Dia itu menggali apa itu namanya sumur ya, terus mendapatkan ini. Lah barang ini dikatakan batu kamping bukan, karena ini apa warnanya ini setengah Majapahit ya, warna setengah hitam. Lah ini, lah kalau ini bukan asli, ini gegaan ini, lah ini nggak asli. Kalau ukiran ini batu tapi melengkung ya, lalu dari dalam ya toh, dinamakan kul keluntung ya, sampai dalam. Ini orsil, betul-betul ori kul keluntung ini ya, besar lah. Menurut orangnya ini ceritanya itu selalu gelodakan terus, ditaruh kotak ini, terlalu gelodakan terus. Kalau jemalki atau apa itu gelodakan, jajarnya ditaruh di kotak. Dia tuh kalau ditaruh di dalam kotak seperti itu, ada suara gemelodak. Ini ceritanya seperti itu ya, ini cerita ya. Nah ini sangat besar sekali ya, keluntung. Lah ini buntu ya, asli ya, kelihatan aslinya ya. Nah asli ya, loh ya, asli besar. Jadi kalau untuk dibawa, soalnya dibawa tirang ke perang tidak mungkin taruh di rumah ya. Nah ini keluntung itu untuk menjauhkan dari segala yang yang tujuan itu jahat, balik keluntung ya, keluntung. Jadi penangkal ya. Jadi kalau dulu itu orang punya senjata kalau di dalam medan tempur, lah
ditembakkan seperti itu, tapi pelurunya itu nggak sampai keluar tapi ngeluntung. Itu namanya ilmu keluntung kan ada ya, ini kul buntetnya ya toh? Begitu. Ini ada ilmunya, ada ini. Itu. Nah, yang ini ya. Yang ini yang perempuan ini, justru yang kecil itu yang laki-laki ya toh. Lah ini juga kul keluntung juga ya. Sampai dengan gar ini sudah ribuan tahun ini fosil seperti ini ya. Lah ini besar, ini agak besar. Ini agak besar. Ya. Bagus ya. Loh, asli nih. Loh. Ori. Ya, jos. Lah ini gemblodakan terus ini. Cita. Lah ini sama ini satu jodoh. Lah, satu jodoh. Ya, bobotnya sekitar 1 kilo lebih, 1 kilo lebih ya. Asli, yang penting ori ya, bukan batu gamping ya, bukan bikinan lah ini ya. Ini kul keluntung. Oke. Teman-temanku dan saudaraku sekolah semuanya ya, dengan dapat anting kemarin ini yang kita jadikan kita rebus, dengan kita selalu kita buka ini ya, inilah hasilnya ya. Sampai malam ya, sudah cukup lumayan dapatnya hasil, karena barang itu berhemat. Nanti akan kita cuci ulang ya, kita warangi biar bagus nanti ya. Begitu bila nanti bisa itu kalau saudara kan bisa dilihat secara nyata ya, keindahannya, pamornya walaupun temuan ini ya. Oke, kita tutup lagi ya, kita kembalikan lagi, kita kembalikan pada semula, kita buka ya, kita kembalikan. Jangan lupa kalau megang pusaka harus gini, buatkan ada apa lah, masuk. Nah, nih, oke ya, nah, kan ya, ini bagus ini. Nah. Ya. Jangkung. Ya, yang lu 13. Foto dulu. Ya, dah. Oke, ya, saudaraku dan temanku yang seluruh khususnya Jawa Timur dan senuntas Nusantara maupun yang ada di luar negeri ya. Jangan lupa Mas Roto ya, juga yang ada di Jambi, dan semua teman-teman saudara selalu mendukung pendakwah di channel saya. Terima kasih banyak karena sudah mendekati air maghrib, karena ya juga waktunya siap-siap untuk berbuka puasa ya. Mohon maaf pembicaraan kalau ada salah kata, saya ada pedalnya, ada karena apa, kering ini, kering ya, ini kering juga apa itu namanya, jadi kadang-kadang ada kata yang salah ucap ya, itu saya mohon maafnya. Oke, terima kasih buat teman-temanku dan saudaraku. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.